terkait dengan ketidakpastian P21. Menurut Anda apa sebenarnya yang terjadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mengawali sesuai dengan tema, Roy CS ini akan bebas atau dipenjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur termasuk terhadap substansi yang hari ini kita perdebatkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama, saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21. Padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Maksudnya? Maksudnya demikian. Perkara ini kan bermula di 15 dan 16 April 2025 saat ada kunjungan ke UGM dan juga ke Solo. Lalu ditindaklanjuti dengan laporan polisi oleh saudara Joko Widodo 30 April 2025. Namun yang menjadi soal adalah ketika saudara Joko Widodo menerima salah satu tersangka pada 8 Januari 2025 di kediamannya, ditindaklanjuti 11 Januari melakukan upaya permohonan restoratif justice dan clear 13 Januari 2025 terjadi restoratif justice karena ada keridoan dari saudara Joko Widodo untuk menghentikan perkara dan SP3 itulah sebenarnya yang secara implisit menghentikan kasus itu. Kenapa alasannya? Begini. Pada tahapan penyelidikan, penyidik itu mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan juga keterangan saksi itu untuk memeriksa sebuah peristiwa. Apakah sebuah peristiwa itu layak dinaikkan pada tahapan penyidikan? Dan setelah tahapan itu naik ke penyidikan, berarti peristiwanya ini yang kemudian dianggap ada kejahatan. Dan kemudian diterbitkan sejumlah tersangka pada saat penyidikan itu. Nah, ketika saudara Joko Widodo telah memberikan waktu itu understanding lah yang akhirnya berujung pada SP3 kepada dua orang yang pertama, ES dan DHL, maka secara hukum implisit saudara Joko Widodo itu telah menghentikan kasusnya sendiri. Artinya apa? Memang saudara Joko Widodo yang memulai perkara ini pada 30 April 2025 dan hari ini saudara Joko Widodo secara implisit menghentikan perkara ini pertama kali adalah di 13 Januari 2026. Apa alasannya? Alasannya demikian. Saudara Jokowi, saya masih ingat betul dan saya mengikuti perkara ini secara detail, rinci, bahkan pasal-pasalnya. Bahkan saya dulu yang pertama kali menyampaikan ada penyelundupan hukum. Pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan itulah yang membuat saya khawatir kepada Roy Suryo dan kawan-kawan akan dilakukan upaya penahanan dengan dalih ada alasan objektif dan subjektif. Karena pasal 32 dan 35 saat itu ancaman pidananya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ditahan. Dan itu yang saya tegaskan bahwa Roy Suryo pasti bebas. Tepuk tangan dulu. Saya akan lanjutkan begini. Penyelidikan itu atas peristiwa, bukan terhadap orang. Penyidikan itu juga atas peristiwa hukum, bukan terhadap orang. Bahwa dampak kenaikan penyelidikan menjadi penyidikan terhadap peristiwa, ada peristiwa kejahatan, lalu ada tersangkanya, itu adalah dampak atau konsekuensi hukum. Tapi objeknya adalah peristiwa. Nah, hari ini ketika sudah ada SP3, yang di SP3 itu peristiwa penyidikannya. Bukan status tersangkanya. Bahwa konsekuensinya jika penyidikan itu dihentikan, otomatis status tersangkanya gugur, harus dihentikan, itu hal yang menjadi konsekuensi. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian itu hanya sebatas pada orang yang diberikan SP3 saja atau berdampak kepada keseluruhan peristiwa? Kita kembalikan, saat 30 April 2025 yang lalu, siapa yang dilaporkan? Apakah mereka dalam LP terpisah atau satu kesatuan LP? Saya ingat betul, ES, DHL, kemudian RS, RHS, TF, kemudian juga KTR, itu satu kesatuan berkas pelaporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Kendati memang ada laporan-laporan lain yang diajukan oleh Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, tetapi dua
yang 2 ini atau yang 3 ini tidak ada kaitannya sebenarnya secara langsung. Kenapa? Karena di sana juga dimasukkan 310311 saat itu. Yang sebenarnya itu adalah delik yang mutlak hanya bisa dilaporkan oleh orang yang merasa dirinya difitnah atau dicemarkan. Dan dengan demikian berarti yang paling relevan untuk kita bahas adalah laporan Saudara Joko Widodo. Yang lainnya kita kesampingkan. Masuk kepada peristiwanya. Peristiwa itu jadi satu kesatuan dan di antara 5 orang itu sudah digugurkan 3 orang. ES, DHL, dan RHS. Itu satu kesatuan. Artinya apa? Implisit yang menghentikan kasus ini adalah Saudara Joko Widodo. Maka dapat dipahami, sangat logis dan masuk nalar hukum. Kenapa sampai hari ini jaksa selaku Dominus Litis tidak berani memberikan informasi ini P21. Juga sangat masuk akal. Kenapa Polda sampai harus berdoa? Sejak kapan Polda itu berubah menjadi tukang doa? Nggih, Pak Ugrosino. Itu karena apa? Karena konsekuensi hukum ini yang tidak bisa dibantah. Sebab apa? Bukan karena ada petunjuk baru, tetapi kalau melawan akan apa? Akan dipersoalkan oleh seluruh ahli-ahli hukum. Anak fakultas hukum akan mikir, ini gimana sih? Masa peristiwanya sudah dihentikan kemudian tetap dilanjutkan? Nah, kalau tetap dilanjutkan berarti lagi-lagi saya tegaskan, ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia. Yang ini lepasin, yang ini jangan, ancam dulu. Kalau restoratif justice baru saya selesaikan. Lah kok hukum kok asasnya pada Joko Widodo? Hukum kita itu asasnya norma, undang-undang, asas-asas hukum. Itu yang harus jadi acuan, bukan kehendak Saudara Joko Widodo. Itu dari sisi aspek formil yang tidak memungkinkan kasus ini P21. Kenapa? Yang menghentikan itu Saudara Joko Widodo sendiri. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Tetapi dia lempar tangan, sembunyi tangan, lempar batu, sembunyi tangan maksud saya. Kemudian membangun narasi ada orang besar, ada partai besar, gebrak meja. Padahal saya masuk ke yang kedua. Secara substansi memang Saudara Joko Widodo ini yang khawatir kalau perkara ini masuk ke persidangan. Dan kami justru yang menunggu persidangan itu. Mungkin hari ini hanya saya yang masuk pada perkara ijazah palsu sampai ke persidangan sehingga saya hafal betul apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang bisa dipersoalkan. Bahkan saat itu yang menarik, dan ini juga akan kami balik pada peristiwa kasus Jokowi. Ada kekeliruan tadi dipengantarkan seolah-olah kan Mas Roy Suryo nanti nggak punya bukti untuk membuktikan, nanti kalah. Keliru. Kalau perkara ini naik ke persidangan, yang punya kewajiban membuktikan adalah jaksa, bukan tersangka atau terdakwa. Terdakwa hanya perlu hak ingkar, dan untuk menguatkan pengingkaran ada bukti, dokumen, dan juga penelitian. Selesai. Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau dulu narasinya kan selalu menggunakan adegium, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang mendakwa dia harus membuktikan. Dan saat di pengadilan Solo, saat Bambang tadi diadili, Gus Nur diadili, saya juga sudah sampaikan ahli agama yang dihadirkan jaksa, saya balik pernyataan dia. Saat itu ahli agama ini mau membangun narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi itu benar, dengan argumentasi dalil syarak yang menyatakan al bayyinatu ala mudai wal amnu wal yamnu ala man ankaro. Bukti itu menjadi beban bagi yang mendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari. Saya tanya balik. Dalam perkara Gus Nur dituduh mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu. Siapa yang mendakwa? Jaksa. Siapa yang membuktikan? Ya jaksa, bukan Gus Nur. Dan dalam perkara ini keliru nanti kalau yang harus membuktikan ijazah palsu itu Pak Roy. Justru dibalik, yang harus membuktikan ijazah itu asli Saudara Joko Widodo. Walaupun tidak langsung melalui jaksa. Kenapa? Saudara Joko Widodo membuat laporan, dirinya merasa direndah-rendahkan, dihina-hinakan karena dianggap dia difitnah dan dicemarkan. Ijazahnya yang diteliti disimpulkan palsu, padahal ijazah itu asli. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli, baru ada fitnah. Kalau ijazah itu tidak dibuktikan asli, di mana fitnahnya? Oke. Dan sebenarnya ini blessing in the guise-nya begini, saat Dumas TPUA di Bariskim dihentikan, sebenarnya kawan-kawan ini, klien-klien saya ini kehilangan objek. Mau gimana ya, kayaknya kita nggak bisa memaksa hukum itu untuk tegak, untuk membela kita. Laporan kita hanya ditindaklanjuti sebagai Dumas. Sempat pesimis juga waktu itu? Nggak, maksudnya Dumasnya saja dihentikan. Lalu dari mana kita forum? Ternyata 30 April Joko Widodo membuat laporan. Nah, masuk tuh barang. Maka saya ikut betul Joko Widodo terjebak.
Harusnya kalau dia tidak membuat laporan, nggak akan ada forum kayak gini. Dan orang mafhum, mantan presiden itu ada yang mencela biasa, ada yang memuji-muji biasa, ada yang menjilat sampai menjilat sedemikian rupa juga biasa. Tetapi begitu masuk pro justisia, mau nggak mau media akan mengangkat, mau nggak mau kita lawyer turun gunung. Dan kalau hari ini ada dampak seperti ini, jangan salahkan orang yang dilaporkan yang hari ini statusnya tersangka, seminggu sekali harus wajib lapor. Salahkan yang membuat laporan. Kurang jiwa negarawan apa? Kenapa dia tidak bisa mengambil cara seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani? Dan apakah ketika nanti ada putusan kasus ini kemudian orang menjadi yakin? Enggak juga, di kasus Solo sudah ada putusan divonis bersalah, enggak juga membuat orang yakin ijazah itu asli dengan argumentasi, oh udah ada yang dipenjara gara-gara ijazah palsu berarti ijazahnya asli. Kan enggak juga. Enggak masuk. Nah, yang paling penting adalah begini. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan, pelapor saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti. Dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya update tentang penanganan perkara kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Memangnya ada yang ulang tahun? Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini menjalani status sebagai tersangka. Oke. Dan tidak ada keadilan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri status tersangka sudah bertahun-tahun, nggak ada itu wajib lapor. Kenapa klien kami dipaksa seminggu sekali wajib lapor? Terlepas bagi klien kami karena ini bagian dari perjuangan, tentu menikmati wajib lapor itu. Nah, surprise gitu. Oke. Sekarang tunjukkan kepada Polda Metro Jaya di mana dasar hukumnya, baik hukum formil maupun hukum material. Dalam proses penegakan hukum itu, pengumuman status orang yang sudah tersangka itu dengan cara surprise seperti ulang tahun. Bang Kozi, berarti intinya menurut Anda kontrolnya ini ada di Pak Jokowi sebenarnya? Iya, barang ini ada di Pak Jokowi, tetapi dia merasa, oh ternyata Roy Suryo itu tidak seperti Bambang Tri yang satu kali gilas selesai. Oh ternyata Roy Suryo itu banyak yang dukung, banyak yang bela. Ternyata yang lainnya juga ikut berempati bahwa perkara ini bukan perkara pribadi antara Roy Suryo dengan saudara Joko Widodo. Ini perkara publik, perkara antara rakyat dengan orang yang pernah mendapatkan wewenang, dengan orang yang mendapat fasilitas negara. Bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat.